Layakkah Presiden Prabowo Gibran digulingkan dengan cara-cara yang inkonstitusional? Pasti saya jawab sangat tidak layak. Mengenai apakah itu bertentangan dengan hukum, pasti itu bertentangan dengan hukum bagi mereka yang menginginkan menjatuhkan atau menggulingkan Presiden Prabowo Gibran. Mereka yang berasal dari kalangan frustasi karena tidak memiliki atau meraih kekuasaan dalam Pilpres 2024 lalu. Ya, hingga hari ini barangkali mereka juga ditunggangi oleh George Soros ya, yang memang menginginkan untuk ada riset itu apa ya, restart kalau kita di HP itu restart, untuk membuat pergantian pemerintahan di luar demokrasi. Semangat nafsu untuk menggelorakan makar ini menjadi ramai saat ini karena inilah yang disebut dengan bisnis propaganda. Bisnis narasi ini yang tidak disadari oleh Badan Komunikasi Pemerintah, di mana saat ini bisnis propaganda adalah menjadi bisnis yang paling seksi. Kalau kita tidak waspadai hari-hari ini, membiarkan para pengacau, ya, membiarkan para orang-orang yang ingin visi Indonesia Emas itu tidak tercapai, terus kita diam, berarti kita memang tidak ingin negara ini menjadi negara maju, menjadi negara yang bangkit dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Hai penonton Ruang Konsensus Unpack Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, para termul, tolong absen dulu. Para termul, karena kita adalah Ruang Konsensus, kandangnya para termul. Anda absen dulu di kolom komentar, ada di mana, di Indonesia, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur. Silakan absen dulu. Dan bagi teman-teman termul yang ada di luar negeri, silakan absen juga. Apakah Anda di Singapura, apakah Anda di Australia, apakah Anda di Amerika, di Tokyo, Jepang, Korea, dan seterusnya. Silakan absen dulu. Apa yang ingin saya diskusikan dalam monolog Ruang Konsensus edisi hari ini. Nah, sekarang kita sedang ramai dengan istilah penggulingan atau makar. Pertanyaan yang ingin saya ajukan dan ingin saya bahas adalah, layakkah, ya kan? Layakkah Presiden Prabowo Gibran digulingkan dengan cara-cara yang inkonstitusional? Pasti saya jawab sangat tidak layak. Mengenai apakah itu bertentangan dengan hukum, pasti itu bertentangan dengan hukum bagi mereka yang menginginkan menjatuhkan atau menggulingkan Presiden Prabowo Gibran. Nah, kenapa saya katakan tidak layak? Ya, pertama, kalangan oposisi ya, yang sebagian besar adalah mereka yang berasal dari kalangan frustasi karena tidak memiliki atau meraih kekuasaan dalam Pilpres 2024 lalu. Ya, hingga hari ini barangkali mereka juga ditunggangi oleh George Soros ya, yang memang menginginkan untuk ada riset itu apa ya, restart kalau kita di HP itu restart, untuk membuat pergantian pemerintahan di luar demokrasi. Ya, padahal kita sudah memiliki aturan ketentuan yang diatur oleh konstitusi kita bahwa pergantian kepemimpinan itu berjalan tertib, damai ya, dan beradab. Beradab artinya Pilpres itu sekali dalam 5 tahun. Manakala saat ini ada yang menggelorakan semangat untuk menggulingkan ya, yang jelas-jelas itu adalah makar dan itu adalah perbuatan pelanggaran hukum pidana, ancamannya lebih dari 15 tahun. Kenapa semangat nafsu untuk menggelorakan makar ini menjadi ramai saat ini? Karena inilah yang disebut dengan bisnis propaganda, bisnis narasi. Ini yang tidak disadari oleh Badan Komunikasi Pemerintah, di mana saat ini bisnis propaganda adalah menjadi bisnis yang paling seksi, ya kan? Banyak orang-orang sekarang kanal-kanal YouTube, ya, influencer, ya, yang mungkin sudah kebagian ya dana dari George Soros untuk membuat narasi-narasi ya, menggelorakan anti pemerintah, pemerintah tidak becus dan seterusnya. Ini harus kita lawan. Ya. Kenapa? Karena ya
itu dampaknya sangat signifikan bagi kita semua. Ya, bukan hanya buat saya, tapi juga buat kalian, ya. Kenapa kita perlu mempertahankan pemerintahan ini? Ya, karena kalau terjadi huru-hara yang dibiarkan atau mungkin diabaikan oleh pemerintah gerakan-gerakan seperti ini, dampaknya luar biasa. Contoh, hari ini kita melihat gara-gara 1, 2, 3 hari ini isu dan semangat untuk menggulingkan pemerintah ini seolah-olah menjadi diskursus politik biasa. Akibatnya apa? Pasar modal kita tumbang. Ya, indeks harga saham gabungan ya hari ini ya sudah kembali tembus di harga di bawah 7.000. Ya, ini yang diharapkan memang ya oleh orang-orang yang melihat celah, yang melihat momentum. Inilah saatnya bagi mereka ya untuk menggulingkan Presiden Prabowo. Isu makar ini yang dirusak apa? Kepercayaan investor. Ya, bagi para pelaku pasar, termasuk saya adalah pelaku pasar karena saya adalah salah satu pelaku pasar baik pasar saham maupun di pasar uang. Ya, apa yang disebut dengan psikologi trading itu adalah sangat berpengaruh untuk seseorang mengambil keputusan untuk dia masuk pasar atau dia segera exit dari pasar. Ini yang terjadi sekarang. Psikologi pasar khususnya di pasar uang dan pasar modal, pasar saham. Ya, gara-gara isu makar ini dibiarkan seolah-olah menjadi konsumsi yang remeh-temeh oleh pemerintah. Akhirnya investor kabur ya dari pasar dalam negeri kita. Hari ini saja sebanyak lebih kurang 23 triliun uang kabur dari Indonesia hanya gara-gara sejumlah investor asing gamang, khawatir, takut, yang ujung-ujungnya adalah timbul ketidakpercayaan dari pasar kepada kita. Dan karena itu, ini harus kita lawan. Dan lagian, apa juga yang menyebabkan ya situasi ini dimungkinkan untuk terjadinya riset atau restart kembali pemerintahan ini. Apa yang terjadi ya? Kita selagi masih mengkonsumsi bahan bakar minyak ya, artinya apa? Petrodolar. Kita tergantung pada dolar Amerika yang mana hari ini rupiah ya melorot lagi sempat kembali di angka 17.000. Ya, syukurnya hari ini ya sedang ada perundingan kesepakatan gencatan senjata antara Amerika, Israel dengan Iran. Dan hari ini ya harga CL minyak luar negeri ya, jangan patokannya kepada brand ya, jangan patokan kepada minyak harga brand. Itu tidak dianggap oleh pelaku pasar adalah CL1. CL1 sempat menembus harga $115 per barrel. Ya, akhirnya kemarin hari ini sudah turun lagi menjadi di bawah $100 per barrel. Padahal asumsi APBN kita hanya sekitar $70 per barrel. Kita bisa bayangkan bagaimana harga subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menutupin kebutuhan dolar karena harga naik tersebut. Dan inilah yang menyebabkan kurs rupiah kita merosot kembali terhadap dolar Amerika. Nah, kalau situasi ini tidak segera diatasi oleh pemerintah dengan melawan para bazar-bazar yang menjalankan bisnis propaganda, bisnis narasi, bisnis adu domba, ya, yang seolah-olah mengatakan bahwa pemerintah ini tidak bekerja, harus segera diantisipasi. Saran saya adalah, ya, kepada Badan Komunikasi Pemerintah segera bekerja sama dengan BIN, segera bekerja sama dengan Badan Sandi dan Siber Negara, ya, untuk melakukan proses identifikasi akun-akun mana di YouTube, di TikTok, di Facebook, ya, di Instagram, di X ya, yang sengaja memang menggembar-gemborkan, mengglorifikasikan ya bahwa pemerintah Prabowo Gibran akan digulingkan. Apalagi sudah ada timeline ya bahwa ya, saya nggak tahu timeline ini yang buat siapa, tapi ada semacam timeline ya bahwa Juli Agustus ya akan ada chaos, akan ada demo besar-besaran. Ya, ini jelas sangat berbahaya. Sekarang ya Badan Komunikasi Pemerintah tidak menangkap, Badan Intelijen Negara tidak menangkap. Kepekaannya ada di mana? Seolah-olah ini sekarang para oposisi abal-abal ini ya
sedang dalam proses cipta kondisi. Ya, dengan apa? Mereka membangun narasi oleh siapa? Oleh para akademisi. Oleh para akademisi yang bertopengkan sebagai pengamat. Ya, yang setiap hari berkelompok, saut-sautan, membangun postingan-postingan, status-status di media sosial mereka. Betapa tidak percayanya mereka kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, ini jelas sangat-sangat tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin Presiden Prabowo Gibran tidak dipercaya oleh masyarakat? Bukti terakhir, awal Januari kemarin, approval rating ya dari Presiden Prabowo masih di atas 80%. Ya. Dan itu yang melakukan riset itu adalah sebuah lembaga survei yang sangat kompeten. Ya. Approval rating Presiden Prabowo masih di atas 80%. Ya. Jadi, kalau kemudian kita mengatakan Presiden Prabowo tidak didukung oleh mayoritas rakyat, itu adalah omong kosong. Itu adalah nyanyian mereka yang menginginkan Presiden Prabowo ini tidak dipercaya oleh masyarakat. Bagi kalangan awam, tentu ya glorifikasi, postingan-postingan, dialog-dialog ya yang muncul di ruang-ruang publik yang dijembatani oleh sosial media seperti yang saya sebutkan tadi. Tentu mereka setiap hari lama-lama itu terus yang didengar, lama-lama mereka percaya. Jangan-jangan benar ya. Jangan-jangan benar nih. Misalnya emak-emak di kampung-kampung, di kota-kota, di desa-desa. Ya, kok barang-barang sekarang, barang-barang sembako ya pada naik ya di pasar. Nah itu kan adalah, oh jangan-jangan benar nih yang kita lihat di TikTok. Wah jangan-jangan benar nih presiden kita nggak bisa bekerja. Jangan-jangan benar nih dan seterusnya dan seterusnya. Ini berbahaya. Karena itu ya tidak harus presiden turun tangan di sini. Presiden kita bersama menteri-menteri ekonominya cukup mengendalikan bagaimana ya ekonomi berjalan dengan bagus ya. Realisasi dari anggaran dan fiskal terkendali dengan baik dan moneter kita bekerjasama dengan Bank Indonesia dapat terkendali. Sebenarnya ya kinerja pemerintah secara ekonomi sangat bagus. Kita surplus dalam perdagangan, kinerja ekspor kita membaik. Memang terakhir cadangan devisa Indonesia menurun, tetapi menurunnya tidak signifikan. Itu biasa, fluktuasi dalam cadangan devisa Indonesia yang sekarang di angka 148 miliar dolar gitu loh. Nah karena itu jangan kita menganggap ini hal sepele ya. Menjatuhkan Presiden Prabowo Gibran di tengah jalan itu jelas adalah perbuatan yang tidak masuk akal ya, melawan hukum ya, tetapi apapun ini harus dicegah ya. Cara mencegahnya ya tidak saja para podcaster seperti saya dan teman-teman lain yang memang termul, orang-orang termuliakan, orang-orang yang bergerak ya secara sukarela menjaga Presiden Prabowo Gibran ya untuk terus bekerja dengan baik melayani masyarakat. Karena itu ya bahwa kita memang tidak ingin ada kegaduhan di Republik ini. Saya cuma menghimbau sekali lagi pemerintah ya khususnya kantor staf presiden, Badan Komunikasi Pemerintah bekerja sama dengan BIN, bekerja sama dengan BSN misalnya, mengidentifikasi seluruh orang ya yang saya identifikasi sebagai antek-anteknya George Soros ya, untuk segera diidentifikasi, di tracking seluruh akun media sosialnya kalau perlu ya, bekerja sama dengan PPATK, di tracking akun atau rekening perbankannya, mereka dapat asupan dan transfer uang dari mana saja. Ini perlu karena apa? Ini adalah bagian dari rekayasa George Soros yang ingin mengulang sejarah reformasi 98 dahulu, di mana mereka bekerja sama dengan IMF dan World Bank ya, melakukan semacam sindikasi yang luar biasa sehingga rupiah ambruk, ekonomi kita morat-marit, kemudian apa? Orang mulai menumpuk barang. Karena apa? Ketidakpercayaan. Menumpuk barang kemudian menimbulkan apa? Kepanikan. Nah, kalau kepanikan dan situasi itu tercipta, maka tidak bisa ditolerir lagi. Responnya kepada pasar modal semakin menggila.
tidak menutup kemungkinan indeks harga saham gabungan sebagai salah satu indikator keadaan politik ekonomi yang terjadi di satu negara akan kembali melorot di bawah 5.000, bisa 4.000 dan seterusnya. Ini tidak bisa kita anggap remeh bahwa saat ini pemerintah kita solid, keadaan ekonomi kita masih terkendali. Ya, suatu saat kalau kita lengah, ya, bisa jadi situasi seperti 98 akan terjadi. Karena itu tidak lagi ada alasan untuk membiarkan orang-orang seperti Saiful Mujani, seperti Ferry Amsari atas alasan apapun. Kalau perlu segera ditangkap. Ya, dan kanal-kanal yang selalu mengglorifikasikan bahwa penggulingan Presiden Prabowo itu adalah halal harus juga ditangkap. Tidak bisa dibiarkan. Ya. Kita memang bersepakat Indonesia adalah negara demokrasi. Tapi kalau demokrasi membuat keadaan tidak stabil, para pemangku kepentingan di DPR sana perlu mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali undang-undang subversif atau sejenisnya. Agar apa? Situasi tetap terkendali. Orang tidak mudah untuk mengatakan penggulingan pemerintahan, penggulingan presiden dan atau wakil presiden. Ya. Jadi bukan berarti ya impor demokrasi yang kita terima dari barat itu adalah sesuatu yang tidak bisa diutak-atik. Bisa diutak-atik demi kepentingan nasional. Atas apapun ya, kepentingan nasional di atas segala-galanya. Buat apa kita bangga-banggakan demokrasi? Buat apa kita memiliki konstitusi yang mengatur kebebasan berpendapat, manakala kebebasan berpendapat itu dipergunakan secara tidak bertanggung jawab. Kalau perlu amandemen konstitusi kita, direvisi itu pasal 28 yang menyatakan hak setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat, lisan dan tulisan. Harus ada koma, ya. Sesuai dengan aturan undang-undang. Ya, harus ada koma sesuai dengan aturan undang-undang. Kemudian ditambah lagi ayat 2-nya misalnya. Bagi yang terbukti melanggar seperti yang tertulis dalam ayat 1 akan bisa dipidanakan. Harus seperti itu konstitusi kita. Jika dibiarkan pasal 28 itu berdiri sendiri seperti sekarang, saya yakin siapapun presidennya di masa-masa yang akan datang akan selalu diganggu ya oleh asing dengan menggunakan ya para komprador, para NGO yang memang tidak punya nasionalisme. Mereka dapat uang dari asing untuk menjatuhkan, untuk membuat negaranya hancur lebur. Itu ada di negeri ini, ada. Ya, contohnya kita sudah lihat orang-orang yang lantang bersuara untuk mendiskreditkan, mendelegitimasi pemerintah Prabowo. Itu ada, itulah orang-orang yang perlu kita curigai sebagai antek-anteknya George Soros, World Bank, dan IMF. Ini layak kita curigai. Saya menghimbau, ya, jangan kita sebagai warga negara yang mencintai Republik ini, kita juga bagian dari orang-orang yang dibayar oleh asing untuk merusak negara kita. Pada aparat keamanan, mohon Pak, tangkap Pak. Dampaknya jelas Pak. Dampaknya adalah pasar modal kita crash, ya, dan saya akan bongkar, ya. Ada mereka berharap, ya, saham-saham Bank Himbara, ya, mereka incar untuk dijatuhkan. Ketika jatuh mereka akan borong itu nanti saham-saham bank pemerintah. Mereka manfaatkan dulu sentimen, mereka hancurkan psikologi para investor asing dengan apa? Bahwa setiap warga negara bebas untuk menghasut. Presiden Prabowo layak kita gulingkan. Presiden Prabowo layak kita gulingkan. Lantas aparat keamanan kemudian diam. Ini bukan demokrasi, Pak. Ini namanya kita bersiap-siap untuk dalam keadaan kegaduhan. Pak Prabowo sebagai mantan jenderal sekarang terlalu baik. Saya respect dan hormat dengan sikap Bapak. Tetapi Pak, dampak pada kepentingan nasional bisa berbahaya. Bapak harus ambil sikap Pak, jangan dibiarkan ya tanpa ada alasan Bapak ingin dijatuhkan. Pada konstitusi kita sudah mengatur ada 5 syarat seorang kepala negara boleh diimpeach
Ada 5 syarat. Dan saya tidak perlu jelaskan apa syaratnya, tinggal Anda baca konstitusi. Dan 5 syarat itu tidak dimiliki oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Karena itu, mari kita kompak, seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kita memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki cucu. Kita bersepakat, Pak Jokowi sudah mencanangkan tahun 2020 Indonesia akan mencapai masa kejayaannya pada tahun 2045 dengan tagline visi Indonesia emas. Tahun 2045 bertepatan dengan 1 abad Indonesia merdeka. Pak Jokowi sudah mencanangkan dengan berbagai kondisi yang sudah diciptakan, ya, dari hilirisasi, dari transportasi, ya, dan dari pembangkit tenaga listrik bertenaga uap. Tidak lagi kita mengandalkan, ya, pembangkit listrik misalnya yang membutuhkan diesel, yang membutuhkan, ya, solar, yang membutuhkan BBM yang diimpor. Gunanya apa? Supaya ada kemandirian ekonomi yang kita akan ciptakan di masa yang akan datang. Dengan visi Indonesia emas, pendapatan per kapita kita 2045 diperkirakan mencapai 13.000 hingga 15.000 US dollar. Artinya apa? Setiap kepala rumah tangga sekitar 2045 nanti akan memiliki pendapatan per kapitanya 1 tahun sekitar 200 juta rupiah. Luar biasa. Artinya ada visi Indonesia emas. Dan kalau kita tidak waspadai hari-hari ini, membiarkan para pengacau, ya, membiarkan para orang-orang yang ingin visi Indonesia emas itu tidak tercapai, terus kita diam, berarti kita memang tidak ingin negara ini menjadi negara maju, menjadi negara yang bangkit dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Kita akan terjebak ke dalam apa yang disebut dengan Indonesia negara gagal. Karena itu, bersatulah saudara-saudaraku, kepada para pengacau, aparat, tangkap! Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.